Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Winda Desvina. Dalam materi permutasi, kita akan membahas secara detail bentuk-bentuk permutasi. Jadi simak videonya baik-baik ya. Oke, kita kali ini masuk ke pembelajaran tentang permutasi. Permutasi dinotasikan bentuknya seperti ini penulisannya. Ada 4. Oke, dan rumusnya NPR N faktorial per N dikurang R faktorial, di mana nilai N dan R adalah bilangan bulat. Nah, Ibu jelaskan sedikit. Permutasi itu adalah R unsur dari N unsur yang berbeda, di mana banyak susunan berbeda dari R unsur yang diambil dari N unsur berbeda dengan memperhatikan urutannya. Nah, permutasi itu sangat memperhatikan urutannya. Sangat diperhatikan. Misalnya A, B, C. Nah, ketika A urutannya A, B, C tidak akan sama ketika B, A, C, C, B, A. Ini tidak akan sama. Oke. Nah, urutannya tidak akan sama. Jadi sangat memperhatikan urutan, karena di soal dia tidak akan menjelaskan apakah soal ini menggunakan permutasi atau kombinasi. Jadi kita harus jeli, kita harus bisa menentukan apakah ini soal menggunakan permutasi atau kombinasi. Nah, syarat yang pertama tadi adalah bahwa permutasi itu sangat memperhatikan urutan. Yang kedua, kombinasi di soalnya biasanya ada syarat. Ya, misalnya begini. Soal yang pertama, dari 25 siswa dalam sebuah kelas akan dipilih pengurus kelas terdiri atas seorang ketua, seorang bendahara, dan seorang sekretaris. Jabatan tidak boleh dirangkap. Ada syarat di mana jabatan tidak boleh dirangkap. Itu adalah syaratnya. Maka bisa kita simpulkan bahwa soal ini menggunakan permutasi. Yang kedua, dia pemilihan ketua, bendahara, dan sekretaris. Ketika kita pemilihan jabatan seorang ketua, ketika dipilih sebagai ketua, tidak akan mungkin sama tugasnya ketika dia menjadi seorang bendahara. Jadi urutannya sangat diperhatikan. Kalau ketua ya udah ketua aja, bendahara aja. Maka sangat penting ya. Nah, kita di sini memilih yang pertama adalah ketua, bendahara, dan sekretaris. Nah, ketiga ini sangat memperhatikan urutan di mana jabatan tidak boleh dirangkap. Nah, yang ditanya adalah berapa banyakkah kemungkinan pengurus kelas terbentuk? Kita memilih 3 dari 25 siswa. Maka N-nya adalah 25. Maka 25 permutasinya dari 3 unsur. Nah, permutasi 3 unsur dari 25 unsur adalah, bacanya begini ya. Permutasi 3 unsur dari 25 unsur. 3 ini adalah ketua, bendahara, dan sekretaris. 25 adalah total semua siswa. Kita masukkan rumusnya N faktorial N dikurang R faktorial. Oke, 25 faktorial, N-nya 25 dikurang 3 faktorial. Nah, 25 faktorial ini akan kita jabarkan atau kita selesaikan dulu. Ini 25 kurang 3 adalah 22 faktorial. Kemudian kita jabarkan 25 faktorial 25, perhatikan penyebutnya 22, maka kita akan menyelesaikan cukup dengan 22, 23, 22 faktorial. Ini 22 faktorial. Kita coret. Kemudian kita kalikan.
Nah, hasilnya 25 dikali 24 dikali 23 adalah 13.800. Sebenarnya miring ya. Nih, 13.800. Oke, soal selanjutnya. Dari 6 orang pengurus suatu organisasi akan dipilih seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwa pemilihan jabatan itu adalah sangat memperhatikan urutan. Dengan demikian kita bisa menggunakan rumus permutasi di sana. Nah, NPR. Karena jabatannya kita mengambil ketua, sekretaris, dan bendahara. 3 juga. Nah, ini misalnya N-nya adalah 6. Karena tadi permutasi 3 dari 6 unsur. Nih, N faktorial, N dikurang R faktorial. Oke, bentuknya nih permutasi 3 faktorial dari 6, karena total semua 6 orang. Bisa dilihat ya. Nah, kita selesaikan 6 faktorial per 6 dikurang 3 faktorial. Dengan demikian 6 faktorial 6 per 6 kurang 3 faktorial. Penyebut tertinggi adalah 3 faktorial, maka 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial. Ini kita coret, sehingga 6 kali 5 30 kali 4 120. Mudah kan? Oke, soal selanjutnya adalah sebuah tim penyuluh terdiri atas 3 dokter dan 4 ahli gizi. Semua anggota tim penyuluh duduk berjajar di depan peserta penyuluhan. Banyak kemungkinan posisi duduk jika harus. Nih, perhatikan, ini ada syarat. Jika harus berselang-seling antara dokter dan ahli gizi. Jadi duduknya tuh harus berselang-seling. Tidak boleh dokter aja atau ahli gizi aja. Jadi saya singkat ya, dokter itu adalah D dan ahli gizi adalah AG. Kalau kita gambarkan caranya seperti ini. Duduknya itu adalah ahli gizi, dokter, ahli gizi, dokter, ahli gizi, dokter, dan ahli gizi lagi. Karena ahli gizi ada 4 ya, dokter ada 3. Nah, kemungkinan dokter ini bisa di depan, ini bisa di sini. Jadi tempat duduk dokter ini kan ada 3 kemungkinannya. Ada 3, maka 3P3. Dan dokter ahli gizi, ini dokter, dan posisi ahli gizi ada 4. Karena bisa aja yang ahli gizi pertama duduknya di depan. Bisa di sini, atau bisa di belakang. Berarti kan ada 4 permutasi. 4 unsur dari 4 unsur juga. Ahli gizi tadi. Nah, yang ditanyakan banyak kemungkinan posisi duduk jika harus berselang-seling antara dokter dan ahli gizi. Nah, 3P3, maka kita ini kan ininya adalah 4P4 dikali 3P3. Nah, 4P4 itu sama dengan 4 faktorial. 3P3 sama dengan 3 faktorial. Nah, kenapa dia bisa sama? Kita coba di sini ya. 4P4 itu sama dengan 4 faktorial per 4 dikurang 4 faktorial. Nah, 4 dikurang 4 kan 0. 4 faktorial per
0 faktorial. 4 bagi 0 kan sama dengan 4 faktorial. Ya, makanya 4P4, 5P5 adalah kembali ke N faktorial lagi. Sehingga 4P4 sama 4 faktorial, 3P3 sama dengan 3 faktorial. 4 faktorial adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikali 3 faktorial 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3 12 kali 2 kali 1 24 dikali 3 kali 2 6 kali 1 6. 24 dikali 6 sama dengan 144. Nih. Sehingga jadi banyak kemungkinan posisi duduk jika harus berselang-seling antara dokter dan ahli gizi adalah 144. Jadi bisa ditahu ya bahwa permutasi itu selain syaratnya, tipsnya, selain dia sangat memperhatikan urutan, di soalnya selalu ada syarat. Ada syarat. Jadi tanpa siswa bingung, siswa bisa tahu apakah soal itu permutasi atau kombinasi. Akan masuk ke permutasi dengan unsur yang sama. Ini permutasi itu terbagi dua. Yang pertama itu adalah dengan unsur yang sama. Nah, kamu juga akan ketemu dengan soal seperti ini. Berapa banyak kata atau susunan huruf yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata sosialisasi? Nah, bentuk soal seperti ini adalah permutasi dengan unsur yang sama. Kita akan menggunakan rumus ini. N faktorial per K1 faktorial dikali K2 faktorial dan seterusnya. Apakah K ini adalah unsur yang sama pada kata yang akan kita cari. Nih, misalnya ini akan kita selesaikan. Kita hitung dulu hurufnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jumlah huruf sama dengan 11. N sama dengan 11. Nah, kita akan mencari unsur-unsur yang samanya. Ada kata S di sini. S ada berapa sama? 1, 2, 3, 4. Kemudian ada apa lagi? Ada A 1, 2. A ada 2. O cuman 1. I ada 1, 2, 3. Ada 3. L cuman 1. Oke, selesai ya. Hanya ini yang ada unsur samanya. Nah, kita masukkan ke rumus tadi. N faktorial per unsur-unsur yang sama. N-nya tadi adalah 11. Nih, N-nya adalah 11. 11 faktorial dikalikan unsur yang sama pertama adalah 4 faktorial dikalikan dengan 2 faktorial, atau ini boleh juga 3. Kita urutkan 3 faktorial dikalikan dengan 2 faktorial. Atau biar nggak bingung, ini saya kasih dulu rumusnya di sini. Atau di sini rumusnya ya. Ini tadi adalah N faktorial per S faktorial dikalikan dengan I faktorial dikalikan dengan A faktorial. Nih, ini dia. 11 faktorial, 4 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, 11 faktorial kita jabarkan. Ini sama dengan 4 faktorial dikali 3 kali 2 kali 1 kali 2 kali 1. Ini kita jabarkan 3 dan 2-nya. Kenapa yang 4 tidak ibu jabarkan? Nanti yang 11 ini kita selesaikan sampai 4 saja. 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial.
Tuh tujuannya supaya bisa kita coret biar lebih mudah. Nah, ini ada tadi 4 faktorial dikalikan 3 kali 2 kali 1 kali 2 kali 1. Ini silahkan dicoret. Kita bisa bagi sini ya. Kita sederhanakan 9 dengan 3. Ini 8. Apalagi 2 dengan 4. Ini tinggal 2. Ya, oke, habis ya, penyebutnya habis. Tinggal 11 kali 10 kali 3 kali 2. Ini 3, 2 kali 7 kali 6 kali 5. Nah, berapakah hasilnya? Berapakah hasilnya? 138.600. Inilah hasilnya. Jadi rumusnya bisa dipahami ya untuk soal sosialisasi seperti ini, soal unsur yang sama. Oke. Soal selanjutnya ini ada gambar di samping menunjukkan denah meja dan kursi yang akan digunakan untuk rapat. Rapat tersebut akan diikuti oleh 8 orang. Rapat itu akan diikuti 8 orang, maka N-nya sama dengan 8 ya. Tentukan banyak cara ke-8 orang itu dapat menempati kursi dengan posisi yang berbeda. Perhatikan, bentuknya adalah lingkaran, samping dengan nih berbentuk lingkaran. Nah, kalau dia berbentuk lingkaran, tempat duduk atau posisi berbentuk lingkaran, maka permutasi ini atau soal ini adalah permutasi, yaitu permutasi siklis. Nah, penyelesaiannya kita selesaikan. Tadi N-nya adalah 8. Nah, sebelumnya Ibu jelaskan dulu. Tadi N-nya 8. Nah, permutasi siklis rumusnya P sama dengan N dikurang 1 faktorial. Nah, dari soal tadi mereka akan duduk mengelilingi meja di mana N-nya adalah 8. Sehingga P sama dengan N dikurang 1 faktorial. N-nya adalah 8 dikurang 1 faktorial menjadi 7 faktorial. Jabarkan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah 5040 cara. Maka ada 5040 cara mereka duduk mengelilingi meja bundar itu. Oke, ini caranya. Oke, caranya seperti ini. Soal selanjutnya adalah rapat anggota DPRD akan diikuti ketua, wakil ketua, sekretaris, dan 3 anggota dewan. Nah, ada ketua, wakil ketua, sekretaris, dan 3 anggota dewan. Sekretaris, ketua, wakil ketua, dan 3 anggota dewan. Dewan pertama, dewan kedua, dan dewan ketiga. Nah, mereka akan duduk mengelilingi meja bundar. Maka ini adalah permutasi siklis. Jika ketua harus duduk di antara wakil ketua. Nah, ada syarat di sini, Nak. Ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Nah, ini adalah diikuti ketua, wakil ketua. Nah, ini mereka satu ini nih terhitung satu unsur. Ini kan ada 3, dewan pertama, dewan kedua, dewan ketiga, berarti kan ada 3 unsur nih. 3 unsur, dan yang ini 1 unsur. Kenapa dia terhitung 1 unsur? Karena mereka ada syarat di sana. Ada syarat. Nih, syaratnya.
ketua harus duduk di antara wakil ketua dan sekretaris. Mereka ini satu paket. Sementara kalau yang ini duduknya kan tidak ada syaratnya, maka ini bisa terhitung 3 dan yang ini terhitung 1. Maka ada 4 unsur, 1 dan 3. 1 tambah 3 sama dengan 4 unsur. Kemudian dari 1 unsur ini kan syaratnya ketua harus duduk di antara wakil ketua dan sekretaris. Bisa saja di sini wakil ketua, ketua sekretaris, atau sekretaris ketua wakil ketua. Maka ada 2 kemungkinannya. Iya, maka ada 2 kemungkinannya. Ada 2 unsur lagi. Yang pertama 4 unsur, yang kedua 2 unsur. 4 unsur itu yang ini 1 paket, ini 3, maka 4, dan yang ini 2 unsur. Sehingga rumusnya adalah N dikurang 1. N-nya adalah 4. P sama dengan N dikurang 1 faktorial. Nah, N-nya adalah 4. 4 dikurang 1 faktorial dikalikan dengan 2 faktorial. Karena ini ada syaratnya tadi kan. Dengan demikian 3 faktorial dikali 2 faktorial. 3 faktorial 3 kali 2 kali 1. 2 faktorial 2 kali 1. 3 kali 2 6. 2 kali 2 sama dengan 12. Oke, mengerti ya? Sekali lagi, diikuti ketua, sekretaris, dan wakil ketua, dan 3 anggota dewan. Yang punya syarat hanya yang ini. Maka karena mereka bersyarat duduknya harus berdekatan, maka mereka terhitung 1 unsur. Sedangkan ini terhitung 3 unsur. Maka N-nya itu ada 4, bukan 6, tetapi ada 4 karena ini maka 1 paket. Nah, cara duduk yang 1 paket ini juga akan berganti-ganti. Ini dia. Ini yang saya jelaskan tadi. Ada 2 kemungkinan. Makanya dia dikalikan 2. Oke. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Dan nantikan video-video Ibu selanjutnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.